Tuhan, saya sampaikan selamat sore buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita bersyukur karena kita hadir sore hari ini merespon kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, merespon keselamatan yang telah diberikannya, dan merespon panggilan untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama, dan terlebih kita bersekutu dengan firman-Nya. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Kalau Bapak Ibu ingat sepanjang bulan ini, kita telah belajar tentang kasih, bahwa buah pertama dari buah roh itu adalah kasih. Kita ingat firman Tuhan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kasih menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, sebab Allah adalah kasih. Kasih bersumber dari Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Allah, dia akan hidup di dalam kasih seorang akan yang lain. Kasih itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa kasih yang sejati itu nyata di dalam tindakan mengampuni sesama kita. Apakah minggu ini kita sudah saling mengampuni? Haleluya. Sudah melepaskan semua kepahitan? Tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, oleh kebencian. Mari Bapak Ibu, kita belajar minggu lalu pengampunan tidak boleh ditunda. Karena pengampunan adalah perlindungan dari hati yang keras. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang kasih di dalam kebenaran atau kebenaran di dalam kasih. Tadi pagi saya sampaikan melalui Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Bahwa kalau kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus berpegang teguh di dalam kasih. Di dalam kebenaran. Ya. Berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Intinya adalah bahwa kasih dan kebenaran tidak dapat dipisahkan. Kita tidak boleh terjebak pada ekstrim yang mengutamakan kebenaran tetapi mengabaikan kasih, atau kita mengutamakan kasih tetapi kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Orang-orang percaya harus menghidupi kebenaran di dalam kasih, karena hanya dengan demikian kita akan bertumbuh serupa dengan Yesus dan memiliki karakter Yesus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dari kisah perempuan yang kedapatan bersinah. Ini menyatakan kepada kita bahwa kasih dan kebenaran itu tidak dapat dipisahkan, dan bahwa kasih dan kebenaran itu akan membawa pemulihan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Ya. Kasih dan kebenaran yang memulihkan. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka,
barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang kasih dan kebenaran yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu, maka saya melihat bahwa kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina ini dengan jelas memperlihatkan pertemuan antara kasih dan kebenaran. Tentunya kita sudah sangat mengenal kisah ini. Di satu sisi kita melihat sekelompok ahli Taurat, sekelompok orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Di sisi lain ada Yesus. Ya, ada Yesus di tempat itu. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Situasinya tegang banget Bapak Ibu ya. Sebab orang-orang Farisi ini mau mencobai Yesus. Ingin mencari kesalahan dari Yesus, mau menyalahkan Yesus. Hukum Taurat jelas bahwa perzinahan itu harus dihukum dengan rajam, ya, dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi motif ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini membawa wanita ini atau perempuan ini kepada Yesus bukan untuk menegakkan kekudusan, tetapi untuk menjebak Yesus. Ini motivasi yang jahat. Nah, di sini kita melihat dua ekstrim Bapak Ibu ya. Di satu sisi kita melihat ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat dengan kebenaran mereka yang sangat keras mau menghukum wanita yang kedapatan berzina ini. Ini yang dimaksud dengan salah satu ekstrim, kebenaran tanpa kasih. Dia membawa perempuan ini untuk dihakimi, untuk dihukum. Dan dia membawanya kepada Yesus untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi di sisi lain, kita juga akan mungkin menemukan ada kasih yang mengabaikan kebenaran. Bisa saja perempuan ini diloloskan begitu saja tanpa ada penghakiman. Nah pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan terhadap persoalan ini? Dan sungguh sangat indah Bapak Ibu. Yesus tidak mengabaikan kebenaran, Yesus tidak meniadakan dosa, tetapi Yesus juga tidak mempermalukan dan menghancurkan hidup perempuan yang kedapatan berzina ini. Lihat, ada pertemuan antara kebenaran dan kasih. Yesus tetap menyatakan bahwa perempuan ini berdosa. Dan itu bukan dosa yang ringan, tetapi dia juga memiliki kasih untuk tidak menghakimi dan tidak menghancurkan hidup perempuan itu. Saya harap kita semua bisa melihat bersama-sama bahwa kasih dan kebenaran itu tidak bertentangan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah kebenaran, Yesus tahu kebenaran. Bahwa perempuan yang kedapatan berzina harus dilempar dengan batu. Tetapi Yesus juga adalah kasih. Dan di saat yang sama, kita melihat pertemuan antara kebenaran dan kasih. Yesus tidak menyatakan perempuan ini tidak berdosa, tidak. Tetapi dia juga tidak menghakimi, tidak menghancurkan hidup perempuan itu. Mari Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana kebenaran itu harus dihidupi di dalam kasih. Dan bagaimana kasih itu harus dinyatakan dalam kebenaran. Jangan sampai kita mengasihi tetapi kita mengabaikan atau mengingkari kebenaran. Itu menyesatkan Bapak Ibu. Ya.
Tetapi ada juga orang-orang yang tegas terhadap kebenaran tetapi tidak memiliki kasih. Akhirnya menghancurkan, mencari kesalahan, menghukum, menghakimi. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus baik secara pribadi maupun sebagai jemaat, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, maka kita harus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Kita harus menyatakan kasih itu di dalam kebenaran. Mari kita lihat beberapa hal yang sangat penting dari ayat-ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keenam, kita melihat bahwa kebenaran tanpa kasih itu bisa menjadi alat untuk menghakimi, alat untuk menghukum, alat untuk menghancurkan orang lain. Ceritanya sangat jelas ya. Bagaimana orang-orang Farisi ini membawa perempuan itu kepada Yesus. Mereka berkata dalam hukum Taurat Musa, kita diperintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu Yesus tentang hal ini? Apakah kita mau melempari dia sekarang? Itu maksudnya. Mereka mau menjebak Yesus. Kalau Yesus tidak melempari dengan batu, maka Yesus melanggar hukum Taurat. Kalau Yesus melempari dengan batu, maka dianggap dia tidak penuh kasih lagi. Ini jebakan yang sangat luar biasa hebat disiapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Kalau kita perhatikan secara hukum, orang-orang Farisi ini benar, ahli Taurat ini benar. Tetapi ada masalah yang sangat besar. Mengapa hanya perempuan saja yang dibawa ke tengah-tengah orang banyak? Lalu di mana laki-lakinya? Kalau ketangkap basah berzina tentunya 2 orang kan. Laki-laki dan perempuan. Tetapi ini tidak ada laki-lakinya. Dan yang kita lihat mereka begitu bersemangat mau menghukum, tetapi mereka tidak sadar akan dosa mereka sendiri. Mereka tidak sadar akan kejahatan mereka sendiri. Disinilah kita melihat Bapak Ibu, kebenaran tanpa kasih bisa dipakai untuk menghukum, bisa dipakai sebagai senjata untuk menghakimi pihak yang lain. Kebenaran tanpa kasih bisa dijadikan alat untuk mempermalukan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, menunjukkan superioritas dari pihak tertentu. Tetapi sungguh luar biasa, Yesus tidak ikut di dalam semangat menghakimi itu. Yesus tidak melakukan apa-apa, dia membungkuk dan menulis di tanah. Seolah-olah Yesus mau memberi kesempatan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat untuk menyadari dosa mereka sendiri, untuk menyadari kelemahan mereka sendiri. Mari Bapak Ibu, kebenaran tanpa kasih itu bisa berubah menjadi alat penghakiman. Makanya kalau kita mau bertumbuh, kita harus berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Kita harus menyatakan kasih di dalam kebenaran. Amin. Sebab kebenaran tanpa kasih bisa menjadi alat untuk menghukum orang lain. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah tentang Yunus ya. Kisah tentang Yunus terhadap Niniwe. Kalau kita melihat Nabi Yunus, ia tahu kebenaran Allah karena dia adalah nabi Bapak Ibu. Dia tahu bahwa Niniwe telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ia tahu bahwa Allah itu hakim yang adil. Dia tahu bahwa Allah itu akan menghukum dengan adil. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah mengampuni Niniwe? Apa yang terjadi ketika Allah berbelas kasihan kepada Niniwe? Yunus marah Bapak Ibu. Yunus tidak terima. Ketika dia diperintahkan untuk ke Niniwe memperingatkan supaya mereka bertobat sebab kalau tidak mereka akan dihukum. Yunus tidak mau. Dia lari ke Tarsis. Kenapa dia marah? Karena dia lebih menekankan kebenaran. Dia lebih menekankan keadilan. Tetapi tidak memiliki belas kasihan Allah di dalam hatinya.
Ini Yunus. Jadi sekali lagi, ya kebenaran tanpa belas kasihan itu bisa menghukum saudara. Yunus benar secara teologi, dia nggak salah. Niniwe pantas dihancurkan, Niniwe harus dihukum dengan berat, Niniwe pantas dibinasakan, kan begitu. Tetapi Yunus tidak memiliki hatinya Allah. Yunus tidak memiliki belas kasihan Allah. Hatinya tidak selaras dengan Allah yang mau mengampuni Niniwe, yang menginginkan pertobatan Niniwe. Yunus ngotot, gak bisa Tuhan. Hukum harus ditegakkan, gak bisa Tuhan. Niniwe harus dibinasakan. Sementara Allah menginginkan ada keselamatan bagi orang-orang Niniwe. Sementara Allah menginginkan keselamatan dari seluruh penduduk kota itu. Bapak Ibu, kebenaran tanpa kasih membuat Yunus kecewa kepada Allah. Membuat Yunus lari dari panggilan Allah. Membuat Yunus kecewa pada belas kasihan Allah. Adakah di antara kita yang tidak senang kalau orang lain dipulihkan? Adakah di antara kita yang tidak senang kalau orang lain diampuni? Kalau orang lain mendapatkan kemurahan, dia pantasnya dihukum, dia pantasnya dibinasakan, dia pantasnya mendapatkan ganjaran yang sangat berat. Mengapa dia diampuni? Sekali lagi Bapak Ibu, kebenaran tanpa kasih itu bisa dipakai untuk menghancurkan pihak yang lain. Makanya kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus menghidupi kebenaran di dalam kasih. Amin. Amin. Tidak dapat dipisahkan. Kasih harus dinyatakan di dalam kebenaran juga. Saudara ingat kisah tentang anak yang terhilang itu? Dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang itu kita melihat anak yang sulung itu marah ketika adiknya diampuni oleh papanya. Anak sulung marah ketika adiknya diterima kembali oleh papanya. Bapak Ibu secara kebenaran mungkin dia benar. Secara moral dengan benar. Ini adiknya kurang ajar sekali. Bapaknya belum mati dia sudah minta warisan. Dia memboroskan warisannya untuk melakukan kejahatan. Adiknya memang sangat berdosa. Menyia-nyiakan harta yang dipercayakan kepadanya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, anak sulung ini tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, Bapa, bertahun-tahun aku hidup bersama-sama dengan Bapa. Bertahun-tahun aku melayani Bapa. Tetapi tidak pernah sekalipun Bapa memotong seekor kambing, seekor domba untuk aku. Tapi sekarang, setelah si anak brengsek itu, mungkin begitu ya, saking marahnya dia. Pulang dari memboroskan harta ayah, ayah memeluk dia, mengadakan pesta untuk adik itu. Dia nggak salah Bapak Ibu secara moral, tetapi dia tidak punya kasih. Dia hidup dalam kebenaran sesungguhnya, tetapi tidak memiliki hati bapaknya. Dan yang lebih mengerikan, pada waktu pesta, dia ada di luar saudara. Di dalam ada makanan enak. Ada sate kambing, ada gulai. Kalau zaman sekarang mungkin dia ada fuyung hai, ada hai-hai. Tapi dia cemberut di luar. Hidup dalam kebenaran tetapi tidak punya kasih. Sedih Bapak Ibu. Orang bisa benar secara hukum tetapi bisa memiliki hati yang salah. Kita tidak mungkin menjadi dewasa di dalam iman kalau kita enggak menghidupi kebenaran di dalam kasih. Kita enggak mungkin dewasa Bapak Ibu. Mungkin dalam contoh kehidupan nyata sehari-hari saya bisa membuat ilustrasi ya. Anggap aja ada seorang jemaat yang jatuh dalam dosa. Lalu sudah terdengar kabar di seluruh jemaat. Ada orang yang bilang gini, memang dia sudah begitu, aku udah tahu sebelumnya. Memang enggak beres kok dia. Sudah tak duga dia akan jatuh, pantas saja kalau dia jatuh dalam dosa. Kalimat itu mungkin benar secara fakta, ya dia sudah berdosa memang. Dia sudah jatuh, ya. Tetapi pertanyaannya,
apakah perkataan itu membangun Bapak Ibu? Apakah perkataan itu akan memulihkan saudara seimannya yang jatuh dalam dosa itu? Apakah perkataan itu mencerminkan hati Allah? Dia memang pantas jatuh. Aku tahu dari dulu dia nggak benar. Dia nggak berhak lagi ada di gereja ini. Kita bisa saja berpegang pada kebenaran fakta yang sesungguhnya, tapi kita bisa kehilangan hati Bapa, saudara. Bapak Ibu, sekali lagi kebenaran yang tidak dihidupi berdasarkan kasih seringkali akan melukai, seringkali akan menghancurkan hidup orang lain, tidak memulihkan. Mungkin ada seorang ayah yang sudah jengkel sama anaknya, memang kamu pemalas, memang kamu tidak beres, kamu selalu gagal, kamu tidak bisa berhasil. Mungkin benar anak itu malas Bapak Ibu, mungkin benar dia seringkali gagal, tetapi masalahnya perkataan yang jahat seperti itu, sekalipun benar secara fakta, tapi nggak ada kasih. Itu menghancurkan anak ini menghancurkan masa depannya, menghancurkan harga dirinya. Dan mungkin orang tua itu akan kehilangan anak itu untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran yang tidak disampaikan dalam kasih, itu akan menyebabkan luka bagi pihak lain. Berbeda kalau orang tua bilang, nak, kenapa kamu masih tidur-tiduran jam segini? Bukankah orang malas itu tidak akan berhasil? Ayo bangun. Itu kasih saudara. Amin. Amin. Kalau lihat yang salah dari saya, memang Om Doni syukur kon, saudara gitu. Atau Om, tak ingatkan Om kok Om gitu ya. Beda loh saudara, mungkin secara fakta saudara melihat saya salah. Tapi apakah saudara mengasihi saya atau tidak? Sebaliknya juga mungkin secara fakta saya melihat saudara salah. Tapi saya punya kasih atau tidak pada saudara? Kita nggak mungkin dewasa kalau kita tidak menghidupi kebenaran di dalam kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar jujur sore hari ini. Apakah kita pernah menggunakan firman Allah untuk menghukum orang lain? Apakah kita pernah menggunakan kebenaran untuk menyerang orang lain? Ya. Saya berusaha sedapat mungkin mengikuti teladan Yesus. Apakah saudara pernah merasa lebih benar daripada orang lain sehingga saudara merasa lebih superior? Merasa lebih patut dihargai daripada orang lain? Apakah saudara lebih cepat menghukum daripada merangkul, daripada mengasihi, daripada menyayangi? Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran saja tanpa kasih, dia jadi penggosip yang luar biasa. Tuh lihat tuh gak beres orang itu, tidak seperti kita tuh. Ojo ngomong-ngomong ya, yang satu, tuh lihat tuh, ojo ngomong-ngomong ya, lama-lama satu kampung dengar saudara. Karena gak punya kasih. Kalau punya kasih lihat orang salah, didatangi dia. Maaf saudara. Bolehkah saya bicara? Itu sesuatu yang penting. Kita nggak mungkin jadi dewasa seperti Yesus kalau kita nggak menghidupi kebenaran di dalam kasih. Bapak Ibu, orang Farisi itu, ahli Taurat itu, mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu kebenaran. Tetapi mereka tidak memiliki belas kasihan Allah. Yesus juga tidak menyangkal hukum Taurat itu. Tidak mengabaikan kebenaran itu. Tetapi Yesus menolak untuk menghakimi. Yesus menolak untuk menghancurkan hidup manusia. Sebab dia tidak datang untuk menghakimi. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan. Amin. Amin. Dia datang, dia menyatakan kebenaran untuk membawa orang kepada pemulihan. Bukan untuk menghancurkan orang itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran itu penting. Dosa tetap dosa, Allah itu kudus dan tidak ada seorang pun yang dapat mendekat kepada Allah tanpa kekudusan. Tetapi kebenaran tanpa kasih
bukanlah kebenaran yang mencerminkan Kristus. Kebenaran tanpa kasih tidak akan mendatangkan pemulihan. Lebih mengarah kepada luka dan kehancuran. Di dalam Kristus, kita selalu melihat kebenarannya itu menuntun orang kepada pemulihan. Amin. Kebenarannya dinyatakan bukan untuk menghancurkan, tetapi kebenaran dinyatakan adalah untuk memulihkan. Kebenarannya memerdekakan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kegelapan. Ini penting. Hal yang kedua Bapak Ibu, kasih Kristus itu membuka mata orang-orang akan dosa mereka. Saudara, kalau kita memahami firman, Alkitab itu adalah isi hati Allah. Alkitab adalah kasih Allah. Dan Alkitab itu membuka mata kita untuk memahami siapa diri kita. Betapa kita ini juga orang berdosa. Inilah yang terjadi dalam kisah seorang wanita yang kedapatan berzinah itu. Kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mendesak Yesus, terus bertanya, bagaimana guru? Apa pendapatmu tentang perempuan ini? Yesus diam saja, dia menulis di tanah. Mereka tidak sabar, bagaimana guru? Ayo beri jawab. Yesus tetap sabar, tetap diam. Dan setelah mereka terus-menerus memaksa Yesus, lalu berdirilah Yesus dan berkata kepada orang banyak itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, perhatikan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu itu kepada perempuan itu. Lihat Bapak Ibu, Yesus bukan membela dosa ya, enggak. Yesus bukan bilang jangan kasihan dia, jangan kasihan dia. Enggak, tapi siapa yang tidak berdosa, dia yang melempar pertama. Yesus tidak sedang membela perempuan ini karena dosanya, tidak. Yesus juga tidak berkata bahwa zina itu dosa yang ringan, sama sekali tidak. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Amin. Bahwa semua orang pantas dihukum. Yesus memindahkan fokus orang-orang itu dari dosa perempuan itu kepada dosanya sendiri. Kalian semua nih yang merasa tidak berdosa, boleh lempar yang pertama. Nah, lihat. Mereka dipanggil untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu persatu mereka pergi. Mulai dari yang tertua. Mengapa mereka tidak menghukum perempuan itu? Mengapa tidak melempar batu? Mereka sadar, aku juga orang berdosa. Lihat, kasih Tuhan itu memulihkan, saudara. Kasih Tuhan membuat orang sadar akan dosa-dosanya. Kasih Tuhan membuat orang melihat ketidakperdayaannya. Di sini Yesus tidak sedang berkompromi, tidak sama sekali. Tetapi dia membuka kesadaran ahli-ahli Taurat, membuka kesadaran orang-orang Farisi, bahkan orang banyak pada waktu itu yang ingin dengan segera melempari wanita itu dengan batu. Bapak Ibu, seringkali kita ini cepat melihat kesalahan orang lain, tapi enggak pernah cepat melihat kesalahan diri sendiri. Kata Tuhan Yesus, buang dulu balok di matamu sebelum engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Amin Bapak Ibu. Orang tuh lebih cepat melihat kesalahan orang lain. Gampang kalau nuduh. Kamu gini, kamu ini. Lupa dirinya juga orang berdosa. Bapak Ibu, luar biasa Yesus ya. Yesus tidak membela dosa tetapi dia menolak kemunafikan. Yang menjadi hakim ini juga pendosa. Kan begitu ya orang-orang banyak itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih Kristus itu membuka mata orang-orang itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang banyak pada waktu itu. Supaya mereka sadar akan dosa mereka sendiri. Saudara,
Kalau kita tidak menerima kasih Tuhan dan sadar akan siapa kita nggak akan pernah dewasa di dalam Yesus. Hanya orang yang sadar dirinya orang berdosa. Hanya orang yang sadar akan kelemahannya yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Orang banyak itu batal membunuh saudara setelah sadar bahwa dirinya orang berdosa. Ada cukup banyak contoh di Alkitab, di antaranya adalah Nabi Nathan, ya, dan Daud saudara. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di 2 Samuel pasal 12. Ketika Daud berzina dengan Batseba karena dia adalah raja saudara. Dia tidak merasa bersalah. Dia berzina dengan Batseba, dia membunuh suaminya Uria dengan cara yang sangat licik. Tapi dia tetap memimpin sebagai raja, dia tetap beribadah kepada Allah, dia tetap memuji Tuhan, kan begitu ya. Dia tetap menyembah, dia tetap menjalankan pemerintahannya. Tapi dia nggak sadar bahwa dia berdosa Bapak Ibu. Orang yang tidak sadar akan dosanya nggak mungkin dipulihkan hidupnya, nggak mungkin akan bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu Allah mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud, dan Nathan menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang kaya yang merampas domba milik orang miskin. Orang kaya ini mempunyai domba yang banyak, tidak hanya puluhan ya, tapi tidak hanya belasan tetapi juga puluhan domba. Tetapi dia merampas orang miskin yang hanya punya satu domba untuk pesta mereka Bapak Ibu. Dan ketika Daud mendengar cerita itu maka marahlah Daud. Siapa orang itu? Siapa orang kaya yang mempunyai banyak harta tetapi merampas domba orang miskin? Orang itu pantas dihukum mati. Orang itu pantas dihukum yang terberat kan seperti itu. Lalu apa kata Nathan? Engkaulah orang itu. Kamu itu raja, istri muda banyak, masih ngambil istri orang lain lagi. Setelah itu kamu bunuh lagi suaminya dengan cara yang sangat mengerikan. Lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tersadar. Daud menyadari keberdosaannya. Dan Daud mengakui dosanya. Dia berkata, ya Tuhan, akulah orang berdosa. Aku telah berdosa terhadap Engkau. Aku telah mengambil istri orang lain. Aku telah membunuh suaminya dengan cara yang sangat keji. Daud sadar. Lihat saudara, kasih Tuhan itu menyadarkan Daud akan dosa-dosanya. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Ketika orang-orang Farisi, ketika ahli-ahli Taurat membawa perempuan yang kedapatan berzina itu, dia tidak berdebat, dia hanya mendengar keluhan mereka, pengaduan mereka, pertanyaan mereka. Dia menulis di tanah saudara. Ia tidak menghakimi balik orang-orang itu. Hei, kamu ini juga orang berdosa kok mau ngelemparin orang berdosa. Ini yang namanya orang berdosa menghakimi orang berdosa. Enggak, dia enggak berkata seperti itu. Tapi Yesus menyingkap hidup mereka. Yesus menyingkap hati mereka. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang jadi melempar dengan batu, saudara. Hanya orang-orang yang mengenal kebenaran dan menyadari siapa dirinya sebagai orang berdosa yang akan bisa mengasihi orang lain. Amin Bapak Ibu. Yang bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Yang bisa bertumbuh di dalam Yesus. Ya, seperti juga perumpamaan tentang orang Farisi dan orang cukai yang berdoa itu. Maaf, pemungut cukai yang berdoa itu. Orang Farisi, Tuhan aku bersyukur. Padahal dia tahu hukum Taurat. Aku gak seperti orang ini jahat. Dia pemungut cukai. Aku berdoa sehari 3 kali. Aku membayar perpuluhan, aku berbuat baik. Lalu pemungut cukai ini kalau berdoa seperti apa? Dia tidak berani masuk ke dalam, dia hanya di luar, dia nggak berani mendongak ke atas, dia menundukkan kepalanya, dia menepuk dadanya. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, pemungut cukai itu yang pulang dan dibenarkan, sementara orang Farisi itu pulang dan tidak dibenarkan. Apa artinya Bapak Ibu? Kebenaran yang tidak menyingkapkan isi hati kita, yang tidak membuat kita sadar
bahwa kita juga adalah orang berdosa, itu tidak akan mengubah kehidupan kita. Anugerah itu bekerja di hati yang rendah. Orang-orang yang menyadari keberdosaannya. Bapak Ibu, kebenaran yang tidak menyadarkan kita akan siapa kita orang berdosa, itu hanya melahirkan kesombongan rohani. Banyak orang-orang Kristen sombong yang menganggap orang Kristen lain itu enggak diselamatkan, enggak sehat imannya. Ya, gereja yang lain itu enggak akan membawa kepada keselamatan. Hanya kami yang sehat, hanya kami yang benar. Mereka lupa bahwa mereka juga orang berdosa. Orang yang seperti itu tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita buat contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita membayangkan ada seorang jemaat yang jatuh dalam dosa moral misalkan. Yang pertama reaksinya menghakimi, tapi yang lainnya bagaimana kita bisa menolong dia ya. Orang yang menghakimi pasti sombong, merasa diri benar. Tapi orang yang mengatakan bagaimana kita bisa tolong dia. Dia sadar kalau dia bisa hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dia sadar bahwa dia pun akan jatuh dalam dosa yang sama kalau Tuhan tidak memelihara dia. Bapak Ibu, kalau orang lain berdosa kita tidak, bukan kita berarti lebih baik dari orang lain. Karena kebaikan Allah yang menjaga kita. Amin. Dan orang yang menyadari itu enggak akan menghakimi. Ada belas kasihan Bapak Ibu. Ketika kasih Kristus bekerja dalam diri seseorang, kita pasti tidak akan cepat menghakimi. Tetapi kita akan lebih cepat berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, dalam keluarga seringkali ya suami marah kepada istrinya dan suami itu adalah saya. Oh, saudara enggak ketawa ya. Tadi malam waktu ada pesta, loh Pak, mana HP-ku Pak? Loh, enggak tahu kamu. Oh, panik saudara. Memang kamu itu selalu gitu, lupaan, panikan, bla 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 bla. Padahal saya juga pernah begitu saudara ya. Saya senter-senter ke bawah. Karena saya tahu saya juga sering begitu, saya senter-senter. Cari yuk, pelan-pelan yuk, cari yuk. Tidak kamu ke kamar mandi, tak? Enggak. Cari. Ternyata tasnya ada banyak selempitan, saudara. Tapi dasar saya, kamu tuh selalu begitu, bikin orang shock aja, bikin orang jantungan aja. Padahal saya juga sempat bikin dia jantungan juga. Loh mana HP-ku Pak? Mana HP-ku? Sama saja saudara. Halo? Istri-istri, dasar suami, tingkah lakumu begitu terus saja, pancet aja. Padahal dia juga begitu, lupa, enggak sadar saudara. Orang-orang yang seperti itu enggak akan dewasa, enggak akan berbelas kasihan. Kalau orang lain bisa kesandung, kita pun juga bisa kesandung. Kalau orang lain lupa, kita pun juga bisa lupa saudara. Kalau orang lain kilaf, kita juga sering kilaf. Makanya kalau ada apa-apa, tanya dulu apakah aku juga punya kesalahan yang sama. Jangan sampai seperti orang banyak itu saudara. Ternyata kesadaran mereka akan dosa membuat mereka batal melemparkan batu itu saudara. Tadi berangkat ke gereja, istri saya di mobil, oh mana. Tapi saya diam aja saudara, karena saya juga begitu. Mana. Cari apa minyak angin. Dulu waktu masih muda wangi saudara, sekarang baunya minyak angin terus. Kemarin naik kereta, mana minyak anginku? Kok enggak bawa minyak wangi lagi mah? Karena saya juga minyak anginan sekarang saudara.
Haleluya Bapak Ibu. Mari, kasih Tuhan itu membuka mata kita untuk menyadari kelemahan kita juga. Lihat, Yesus tidak sedang meniadakan hukum Taurat, sama sekali tidak. Yesus sedang menunjukkan bahwa semua orang sudah berdosa. Seperti Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah, kita membutuhkan belas kasihan. Bapak Ibu, orang yang merasa baik gak butuh Yesus. Tapi orang yang menyadari keberdosaannya, dia mencari Yesus. Amin. Karena Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sadar akan dosa-dosanya, dia rendah hati. Dia tidak mudah menghakimi. Dan dia lebih mudah mengampuni. Tidak ada kepahitan dalam hatinya. Tidak ada kemarahan. Tidak diikat oleh kejahatan. Mari Bapak Ibu, sebelum seperti orang-orang lain ini yang sudah hendak melempar batu, pikir baik-baik. Apakah saya tidak pernah berbuat dosa? Apakah saya tidak pernah membuat kesalahan yang sama dengan orang itu? Kalau saudara sadar saudara adalah orang berdosa, saudara pasti tidak akan melempar batu itu. Kasih Kristus membuat mata kita jeli terhadap dosa-dosa kita. Amin. Yesus tidak sedang membela dosa perempuan itu, tetapi dia juga tidak membenarkan kesombongan rohani. Ia membawa semua orang pada satu titik yang sama, bahwa kita ini orang berdosa. Kita membutuhkan anugerah Allah, kita membutuhkan belas kasihan Allah, dan oleh karena itu, mari kita saling berbelas kasihan. Amin Bapak Ibu. Mari kita saling mengasihi. Supaya tidak mudah kita melempar batu. Karena kita merasa benar. Yang terakhir Bapak Ibu. Kasih sejati itu memulihkan tanpa mengabaikan kebenaran. Jangan sampai kita mengampuni tetapi pada akhirnya orang dibiarkan terus berbuat dosa. Yesus tidak seperti itu. Ya, perhatikan bagaimana setelah semua orang pergi satu persatu dari yang tertua sampai yang termuda. Saya nggak tahu yang paling muda usia berapa pada waktu itu, tapi pasti orangnya sangat bervariasi karena semua penduduk itu datang mengerumuni Yesus di bait suci itu. Setelah semua orang pergi, tinggal 2 orang saja yang tinggal. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dan Yesus yang tidak berdosa sama sekali. Perhatikan itu. Ini ironi saudara ya. Orang-orang yang awalnya merasa benar, semuanya pergi. Karena hatinya dijamah oleh Allah melalui Yesus. Dan orang yang benar-benar tidak berdosa, Yesus tetap tinggal di situ. Yesus berdiri dan berkata kepada perempuan itu, ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin Bapak Ibu. Inilah Injil yang sangat indah Bapak Ibu. Inilah Injil keselamatan. Inilah Injil Yesus Kristus. Inilah pusat keselamatan jiwa kita. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Ini berbicara mengenai kasih. Ini berbicara mengenai anugerah yang menyelamatkan. Ini berbicara mengenai anugerah yang membebaskan. Yesus tidak berkata, engkau tidak bersalah. Pulanglah. Enggak. Tetapi aku pun tidak menghukum engkau. Ini anugerah Bapak Ibu. Yesus tahu perempuan ini perempuan berdosa. Dan perempuan itu tahu dia juga seorang berdosa.
Tetapi ada anugerah yang besar pada waktu itu. Aku tidak menghukum engkau. Bapak Ibu, ini adalah anugerah yang menyelamatkan. Amin. Ingat, Yesus itu memikul dosa-dosa kita ketika kita masih berdosa. Dia mati ketika kita masih menjadi seterunya Allah. Secara teologis ini bicara tentang salib. Sebelum kita cari Tuhan, sebelum kita bertobat, Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Saudara, penghukuman itu tidak dihilangkan oleh Allah, tetapi dipikul oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus. Dia menggantikan kita. Inilah anugerah keselamatan yang sangat besar. Bapak Ibu, anugerah itu selalu mahal. Makanya jangan karena hujan kita tidak datang ke gereja. Amin Bapak Ibu. Anugerah itu mahal. Darah Yesus. Darah yang tidak bernoda. Darah yang tidak bersalah. Darah anak domba Allah. Perempuan itu bebas bukan karena dosanya ringan. Enggak, dia seharusnya mati dirajam dengan batu. Dia bebas karena Yesus membayar dosa-dosanya. Amin. Itu menunjuk kepada salib. Lalu yang kedua, perhatikan kata Tuhan Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, kebenaran dan kasih yang sejati itu mengubah hidup seseorang. Orang tidak diampuni, tidak dibebaskan untuk kembali kepada dosanya. Tetapi dia diampuni, dibebaskan untuk hidup dalam kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Lihat, Yesus tidak hanya berhenti kepada pengampunan. Tetapi dia melanjutkan, pengampunan harus membuat hidup kita berubah. Amin Bapak Ibu. Jangan berbuat dosa lagi. Banyak orang sudah diampuni, udah dimaafkan, diterima kembali, dua blek panjangnya saudara. Kumat maning kata orang Banyuwangi saudara. Kambuh lagi. Saya yakin perempuan ini tidak berbuat dosa lagi. Amin. Karena dia tahu ngerinya dilempar dengan batu. Bapak Ibu pernah dilempar dengan batu? Pernah? Enggak ya? Saya juga tidak pernah dan saya enggak mau. Bayangkan perempuan ini ketika banyak orang udah bawa batu masing-masing. Lalu siap, bagaimana guru sekarang kah? Coba hitung sampai ketiga atau bagaimana? Perempuan itu sudah mati aku sudah. Karena saya yakin dia juga pernah melihat ada perempuan lain yang dirajam sampai mati. Ketika dia bebas, saya yakin dia menghargai keselamatan yang besar itu. Orang yang menghargai pengorbanan Yesus, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Imamat, korban penghapusan dosa itu untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Kalau orang sengaja melawan Allah, sengaja menentang kebenaran, hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan hati kita sudah dikeraskan oleh Tuhan. Dampaknya akan sangat mengerikan. Mari Yesus mengatakan kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Ini sangat penting. Kasih tidak berarti kompromi. Oke, kamu tak ampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kasih Tuhan adalah panggilan untuk kita berubah. Jangan menerima kasih tapi tidak berubah. Bapak Ibu, pengampunan itu bukan izin untuk kita melakukan pelanggaran lagi. Oh enggak apa-apa. Kemarin aku diampuni, sekarang kita bisa mengulangi lagi. Besok juga diampuni, besok juga diampuni. Itu artinya hati kita keras, enggak kenal anugerah, enggak kenal betapa menderitanya Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita melihat penderitaan Yesus, siapa yang sudah nonton The Passion of the Christ? Saya nonton berapa kali pun saya menangis sejadi-jadinya. Tidak ada kasih yang seperti itu. Yang mau menderita untuk kita orang berdosa. Kata Paulus, untuk orang benar mungkin ada orang yang mau mati.
Untuk orang baik mungkin lebih banyak ada orang yang mau mati. Ada suku tertentu yang mengatakan kalau kamu baik sama dia, kepalanya pun dikasih buat kamu. Tapi untuk orang berdosa, siapa yang mau mati dengan menderita seperti itu? Hanya Yesus. Dan kalau itu tidak mengubah hidup kita, namanya terlalu, saudara ya. Inilah perbedaan anugerah sejati dengan murahan. Anugerah sejati itu membebaskan dari hukuman, tetapi sekaligus memerdekakan dari kuasa dosa. Jangan berbuat dosa lagi, jangan main-main lagi dengan dosa. Kalau Allah sudah mengampuni kita, Allah sudah memberikan anugerah keselamatan, jangan bermain dengan dosa lagi. Bapak Ibu, kita melihat contoh Alkitab tentang kasih yang memulihkan. Sudah ingat Petrus, tadi pagi sempat saya singgung sedikit. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Secara moral ini kegagalan yang sangat-sangat besar. 3 kali menyangkal Yesus. Sampai mengatakan aku tidak kenal sama dia. Sumpah aku tidak kenal sama dia. Tetapi Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu. Setelah dia bangkit, dia menjumpai Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Dan tidak berhenti pada apakah engkau mengasihi aku. Dia memberi tugas, saudara. Gembalakanlah dombaku. Saudara, kalau kita menerima pengampunan, menerima anugerah, Tuhan memanggil kita untuk melayani dia. Amin. Dia memanggil kita untuk mengikut dia. Jangan hanya mau diselamatkan, tapi enggak mau mengikut Tuhan, enggak mau melayani Tuhan. Kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pengampunan selalu diikuti dengan pemulihan. Pengampunan selalu diikuti dengan panggilan pelayanan. Saudara, jangan melayani karena saya atau karena orang lain, tapi melayani sebagai respon anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Respon akan pengampunan, respon akan panggilan Allah untuk pemulihan dan untuk pelayanan. Sakius, lihat, ketika Yesus bertemu dengan Sakius, dia tidak langsung menghakimi Sakius. Sakius, turun. Kamu ini pemungut cukai ya. Kamu banyak mencuri, kamu memeras dari banyak orang. Kurang ajar kamu ini ya. Enggak begitu kan saudara ya? Enggak. Apa kata Tuhan Yesus? Sakius, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu. Yesus belum ngomong apa-apa, saudara. Orang-orang Yahudi anti masuk ke rumah pemungut cukai. Enggak akan pernah mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Enggak akan mau menumpang. Tapi dia berkata, Sakius turun. Aku akan menumpang ke rumahmu. Artinya apa? Aku mau makan bersama-sama dengan kamu. Ketika ada anugerah yang seperti itu, bagaimana mungkin ada seorang rabi, seorang Yahudi, orang biasa aja enggak mau ketemu aku. Tapi ini mau menumpang, mau makan bersama dengan aku. Baru saja masuk, belum ngomong apa-apa saudara. Ada pemulihan, ada perubahan hidup. Guru, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada di antara orang-orang banyak ini yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan Bapak Ibu. Kebenaran dan kasih itu selalu mengubahkan. Tapi ingat, kasih selalu mendahului. Kasih dan kebenaran menuntun kepada pertobatan. Bapak Ibu, mungkin ada di antara saudara-saudara seiman kita yang gagal, yang jatuh dalam dosa. Jangan kita menghakimi, kamu memang gagal, kamu memang gak beres. Dia akan menjauh dari kita Bapak Ibu. Kita ini butuh sabar. Ayo sadar. Yesus mengasihi engkau, yuk kita bertobat, yuk kita pulih. Kan seperti itu. Kalau gereja tidak mau mengampuni tapi terus menghakimi, banyak orang akan menjauh. Saya pernah dimarahin, Om Doni terlalu lembek, gak berani keras.
Dia nggak tahu bahwa kita sedang belajar menghidupi kebenaran dalam kasih. Dan karena saya menghidupi itu, orang itu sampai hari ini ada di rumah Tuhan. Sampai hari ini melayani Tuhan. Sampai hari ini sama keluarganya setia sama Tuhan. Mari Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih yang memulihkan tidak berarti kita menutup mata terhadap dosa. Tetapi memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengalami perubahan hidup. Amin. Memberi kesempatan bagi orang lain untuk hidup baru. Mari di dalam Yesus. Kita melihat ada pertemuan yang sangat sempurna antara keadilan Allah dan kasih Allah. Disalib dosa dihukum, tetapi disalib orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. Mari kita semua dipanggil untuk mencerminkan keseimbangan itu. Mungkin malam hari ini ada yang merasa bersalah seperti perempuan ini. Dengarlah, Yesus tidak menghukum kita. Yesus mau kita bertobat. Yesus mau kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dan dia memanggil kita untuk melayani Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.